Halo teman-teman semua, pada kali ini kita akan membahas di channel YouTube ini akan membahas tentang pembuatan aplikasi persediaan gudang. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus membuat terlebih dahulu spreadsheet yang nanti akan digunakan sebagai database dalam pembuatannya. Pertama kita pilih add, kemudian spreadsheet sebagai lembar baru dalam spreadsheet. Dalam lembar spreadsheet ini jangan lupa kita harus membuat 3 sheet. Yang pertama adalah daftar barang. Kita tulis dulu daftar barang ya. Kemudian jangan lupa klik yang tanda plus, kemudian tambah lagi. Kita tambah sheet yang kedua yaitu barang masuk. Dan yang terakhir adalah barang keluar. Ini 3 sheet yang wajib ada di dalam aplikasi AppSheet tentang persediaan gudang. Kita kasih nama sheet ini aplikasi persediaan gudang biar kita gampang mengingatnya ya. Gudang. Oke, setelah selesai, kemudian di bagian daftar barang ketiga sheet ini kita harus membuat tabel, yaitu yang pertama yaitu nama barang, spesifikasi, kemudian ada satuan, ada stok awal, kemudian ada barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Stok akhir ini ya. Nah, di sini ada khusus di daftar barang ada beberapa rumus teman-teman. Nah, di barang masuk, barang keluar, dan stok akhir ada rumus. Teman-teman rumusnya ini boleh langsung copy aja di sini ya, atau catat rumusnya langsung pindahin ke spreadsheet teman-teman. Ini rumusnya, samakan aja rumusnya. Di bagian barang masuk seperti itu rumusnya. Kemudian di barang keluar kita lihat juga ada rumus. Nah, ini rumus ini nanti soalnya akan mengambil data pada saat kita memasukkan barang di barang masuk, sehingga otomatis akan terreport di bagian daftar barang ini. Kemudian di stok akhir juga ada rumus, teman-teman tinggal tulis aja rumusnya seperti itu, seperti yang tampil di channel YouTube ini ya. Jangan lupa. Kemudian setelah mengatur ke rumusnya, kita cek lagi, coba. Nah, ini di barang masuk benar rumusnya, di stok akhir juga benar. Oke. Nah, setelah dibuat rumus, kemudian kita harus mengcopy rumus tersebut ya sampai ke bawah. Jadi pada saat pengisian data berikutnya otomatis akan terisi. Ctrl Shift sama P biar langsung ke bawah. Ya ini, kemudian Ctrl P, sudah selesai. Dan selanjutnya setelah daftar barang, kita akan mengisi juga di bagian barang masuk. Barang masuk. Buat tabel seperti ini, ada tanggal jam, kemudian ada spesifikasi, ada satuan, ada nama barang, jumlah masuk, keterangan, dan nomor surat jalan atau nota. Buat seperti ini, di sini nggak ada rumus ya, jadi tinggal buat tabel seperti itu aja. Nah, yang terakhir adalah di bagian barang keluar. Di barang keluar, teman-teman tulis tanggal jam, spesifikasi, satuan, nama barang. Kemudian ada jumlah keluar, keterangan nomor bon, dan luar. Nah, ini biar agak rapi saya buat di tabel dulu ya, di border dulu biar rapi. Oke, itu sudah dibuat ketiganya. Setelah spreadsheet dibuat, kemudian kita akan masuk ke aplikasi AppSheet. Nah, kita klik aja AppSheet seperti ini ya, AppSheet, kemudian enter. Nah, ini bagian atas ada AppSheet ya, kita buka. Jangan lupa untuk sign in dulu menggunakan, kalau saya di sini menggunakan Gmail yang ada di laptop ya. Oke, setelah login pilih continue. Di sini kita akan mengintegrasikan spreadsheet yang tadi sudah dibuat masuk ke aplikasi AppSheet, karena nanti pada saat mengerjakan kita nggak lagi di spreadsheet tetapi di aplikasi AppSheet ini. Oke, kemudian pilih create, kemudian aplikasi, dan pilih dari sumber data. Nah, ini yang paling atas ya. Kita tulis namanya aplikasi apa. Di sini saya coba aplikasinya ya. Oke, dengan nama ini. Kemudian pilih inventory. Oke, kemudian kita coba loading dan ngambil datanya dari spreadsheet yang tadi kita buat. Oke, kita tadi saya nyimpan di sini di folder ini di YouTube, kemudian pilih spreadsheetnya dan kemudian loading ya. Oke, itu tahap awal spreadsheet kita akan import atau integrasikan ke AppSheet. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tahap awal ya.
tahap awal, dan ini tampilan awal dari aplikasi AppSheet yang akan kita buat. Nah teman-teman, kemudian kalau ada tampilan seperti ini kita pilih X aja tadi, dengan jangan lupa kita pilih di sini tampilannya, pilih yang ada tanda mata ya. Nah ini tanda mata biar muncul settingannya ya. Kalau ini belum muncul, kita harus sampai muncul tulisan data sama UX. Nah ini pilih tanda mata, ini ada tampilannya buat setting di daftar barang dan yang lainnya. Nah di bagian AppSheet ini kita harus menampilkan 3 ya, daftar barang, barang masuk dan barang keluar. Kita lihat di sini baru ada 1, kita buka ke data, kemudian tambahkan yang di sini barang masuk, kita tambahkan, pilih barang masuk. Kemudian kita tambahkan 1 lagi di bagian data ini barang keluar. Nah, ini kita tambahkan lagi barang keluar. Setelah ditambahkan, kemudian dari ketiga ini kita akan melakukan penyetingan. Kita harus melakukan setting sedikit ya untuk bisa menampilkan nanti perumusan-perumusan yang sudah tidak kita tadi berikan di spreadsheet masuk di sini. Yang pertama di sini di daftar barang, kita lihat di sini ada nama barang, kemudian kita pilih di sini teks, untuk tipenya kita pilih teks, spesifikasi teks, satuannya teks, dan stok awal kita pilih di sini number. Nah, nanti teman-teman ngisi sesuai yang contoh di sini ya. Di barang masuk kita pilih juga teks, di barang keluar teks, dan stok akhir. Terakhir kita pilih number juga. Nah di bagian stok dua-duanya pakai number. Dan di sini ada square ya, teman-teman ikutin aja di sini. Yang pertama ini sebentar, di initial value-nya. Oke, di sini saya lihat ada di bagian oke, ini di bagian stok akhir kita require-nya kita aktifkan ya. Require-nya kita aktifkan, kemudian di bagian nama barangnya kita cek lagi udah sesuai. Kadang di sini kalau salah nanti repot pada saat tahap selanjutnya. Nah di sini ada yang salah, ternyata kita cek di bagian editable-nya ya. Di bagian editable 3 paling bawah kita lihat. Oke, ya ini dinonaktifkan aja editable-nya. Jadi tinggal yang stok akhir sama yang kita ketiga paling bawah kita nonaktifkan bagian editable-nya. Oke, kemudian di bagian kita di sini save dulu ya, untuk menyimpan dulu, save dan review data dulu. Nah, kemudian settingan berikutnya di bagian daftar barang ini adalah sebentar kita cek, save dulu aja untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penyetingan nah ini di sini di bagian kita, teman-teman ikutin di bagian centrengan ini aja ya, 1 2, kemudian di bagian bawah. Oke, di sini kemudian stok akhir saya kosongin, dan yang kedua paling bawah saya conteng di bagian paling ujungnya aja. Oke, ini adalah settingan untuk daftar barang. Kita save lagi ya, sudah selesai. Oke, setelah daftar barang di setting, kemudian yang kedua adalah kita menyeting barang masuk. Nah ini barang masuk, kita melakukan penyetingan juga. Tanggal jam kita pakai date time ya, agar waktunya aktual pada saat kita nginput. Nah date time, kemudian agar pencatatannya nanti menunjukkan waktu ya. Kemudian di satuan spesifikasi teks, nama barang kita pakai teks juga. Nah ini nama barang kita pakai referensi, pilih source table-nya itu pakai daftar barang. Oke, ini source table-nya. Habis itu kita pilih down di atas.
Itu kemudian selanjutnya di barang masuk kita pilih number, di keterangan sudah benar, kita pilih teks ya. Begitupun di surat jalan kita pilih teks juga, ini tadi salah klik. Oke, sudah cukup ini. Kemudian nah ini di bagian sininya kita setting. Sebentar kita cek dulu satu-satu. Untuk di date tanggal ya, di tanggal dan jam kita pilih, kita tulis aja di sini no. Nah, ini untuk pencatatan waktu yang sekarang. Oke, pilih save. Kalau benar berarti dia tanda hijau ya teman-teman di bawahnya. Kemudian setelah itu klik kita di bagian sini. Nah, kita pilih di sini sedikit di sini tanda kurung buka, kemudian nama barang, titik. Kemudian di sini kita akan pilih spesifikasi ya teman-teman, ikuti ini aja ya. Jadi nanti pada saat nama barang diklik, spesifikasi akan otomatis muncul, kira-kira seperti itu tujuannya. Yang kedua juga sama, di sini nama barang lagi, dan di sini satuan. Oke, kita pilih kurung buka, mana kurung buka, satuan. Tujuannya sama, pada saat nama barang diklik, satuannya otomatis akan muncul. Nah, ini sangat sederhana sekali. Kemudian kita cek lagi di bagian sini, kita kosongin di bagian satuan. Kemudian di sini dikosongin juga. Setelah itu save dan verify data. Oke, kita save verify data. Di barang masuk sudah selesai ya. Barang masuk sudah selesai.